Seringkali sebagai cowok kita merasa tertinggal jauh, duduk sendiri, merenung kenapa hidup begini-begini saja. Teman-teman sudah melangkah jauh, menikah, punya usaha, keliling dunia. Sementara kita masih pusing mikir makan besok atau terjebak di rutinitas yang itu-itu saja. Di sanalah bisikan berbahaya muncul. Kayaknya sudah terlambat bro, sudah ketinggalan jauh. Dengarkan baik-baik, itu bukan kebenaran, melainkan sekadar pembenaran diri. Faktanya, kita hanya belum berani melangkah. Hidup ini takkan memberi keringanan pada yang lemah. Ingatlah, apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja, padahal belum jelas siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh berjuang? Artinya, hidup memang dirancang untuk keras. Dunia ini bukan tempat untuk bermanja-manja. Kita baru bisa naik kelas setelah ditempa. Jadi, kalau sekarang merasa jatuh, kalah, atau tertinggal, itu pertanda kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar mau bangkit atau cuma menyalahkan keadaan? Cowok lemah akan menyerah di tengah jalan, tapi cowok tangguh akan berkata, "Aku jatuh, tapi aku akan bangkit lagi." Dan aku yakin kamu adalah cowok tangguh itu. Putus asa itu sifat pecundang. Hal paling hina bagi seorang pria bukanlah kemiskinan, ditolak wanita, atau gagal bisnis, melainkan putus asa. Ingatlah kalimat ini, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Tuhanmu, karena tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang yang sesat jalannya. Sadarkah kita, bro? Putus asa itu berarti menyerah sebelum bertempur, berhenti sebelum memulai. Kita sudah kalah bahkan sebelum pukulan pertama mendarat. Aku yakin itu bukan dirimu. Kita tidak diciptakan untuk jadi pecundang. Selama masih bernafas, berarti masih ada kesempatan. Waktu adalah pisau bermata dua. Kita sering beralasan, umurku sudah segini, terlambat untuk memulai. Padahal, waktu itu seperti pisau. Jika kita gunakan dengan benar, ia bisa memotong rintangan. Jika dibiarkan, ia yang akan memotong masa depan kita. Ingat, Tuhan menjadikan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Hidup ini punya ritme yang jelas, ada waktu untuk berjuang, ada waktu untuk memulihkan diri. Kegagalan bukan karena hidup tidak adil, melainkan karena kita salah menggunakan ritme tersebut. Kerasnya hidup itu alarm, bukan kutukan. Sering kita mengeluh, kenapa hidupku keras sekali? Jawabannya sederhana, karena kita seorang pria. Ingat, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja, padahal mereka belum diuji? Maksudnya, hidup yang keras bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji apakah kita pantas naik level. Seperti besi yang ditempa api, semakin sering dipanaskan, semakin kuat, semakin sering diuji, semakin tajam. Jika sekarang merasa tertinggal, anggap saja itu api yang sedang membentuk kita jadi lebih kokoh. Tapi, ini hanya berhasil jika kita tidak kabur dari perjuangan. Saudaraku, tak ada alasan untuk diam. Kita boleh gagal, boleh salah, tapi satu hal yang tak boleh dilakukan adalah diam. Karena, bekerjalah kamu, maka hasil kerjamu akan diperhatikan oleh Tuhan. Hidup ini tidak memberi hadiah pada pemimpi saja, melainkan pada mereka yang bergerak. Mau berubah? Bekerja. Mau kaya? Bekerja. Mau jadi pria bernilai? Bekerja. Bukan kerja asal-asalan, tapi kerja konsisten yang membuat kita maju walau perlahan. Kita tidak pernah terlambat, hanya belum memulai. Tahukah apa yang membuat banyak orang menyesal di akhir hidupnya? Bukan karena kegagalan, tapi karena tidak pernah mencoba. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan segala perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Waktu terbatas.
Apakah kita ingin pertanggungjawaban kita hanya berisi rebahan, overthinking, dan menjadi pecundang yang kalah sebelum perang? Atau ingin mati dengan cerita, aku sudah bekerja maksimal, berjuang, dan meninggalkan jejak? Kenali bedanya pria lemah dan pria tangguh. Pria lemah melihat masalah sebagai tembok penghalang. Pria tangguh melihatnya sebagai tangga untuk naik. Pria lemah melihat usia sebagai alasan untuk menunda. Pria tangguh melihat usia sebagai bahan bakar untuk terus maju. Ingat, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan menyimpan kesempatan. Kita hanya butuh mata untuk melihat dan nyali untuk mengambilnya. Mulailah dari sekarang. Jangan menunda dengan alasan menunggu kondisi yang pas, karena kondisi itu takkan pernah sempurna. Jika menunggu, kita akan menunggu seumur hidup. Mulai dari tubuh, olahraga tiap pagi. Mulai dari pikiran, baca buku, isi otak dengan hal bermanfaat. Mulai dari mental, biasakan menghadapi masalah, jangan lari. Kita tak butuh lompatan besar, hanya langkah-langkah kecil tapi konsisten setiap hari. Langkah kecil itulah yang akan membuat hidup lebih kuat, lebih dari rencana besar yang tak pernah dijalankan. Dengarkan baik-baik. Hari ini mungkin kita merasa tertinggal, melihat teman-teman sudah menikah, mapan, bisnis lancar, hidup terlihat sempurna. Sementara kita masih meraba-raba arah, bingung, jalan di tempat. Kita berkata, sudah terlambat, sudah ketinggalan jauh, tidak bisa memulai lagi. Tolong hentikan itu. Setiap kata yang kita ucapkan pada diri sendiri adalah doa. Jika terus mengatakan terlambat, ketinggalan, tidak bisa, maka itulah yang akan kita yakini dan jalani. Tarik nafas dalam-dalam dan resapi kalimat ini. Aku tidak tertinggal, aku sedang dipersiapkan. Aku tidak terlambat, aku baru saja tiba di waktuku sendiri. Hidupku tidak berhenti, hidupku baru dimulai. Aku tidak kurang, aku punya apa yang kubutuhkan untuk berubah. Aku bukan pecundang, aku adalah pejuang yang baru masuk medan laga. Dunia ini memang tidak adil. Ada yang memulai dari keluarga kaya, ada dari nol, bahkan dari minus. Ada yang punya privilege, ada yang untuk makan saja susah. Tapi, satu hal yang selalu sama, kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik selalu diberikan kepada siapapun yang berani melangkah. Sekarang, tanyakan pada diri, mau terus jadi penonton hidup orang lain atau bangkit mengejar dan meraih impian? Ini tamparan keras. Kita tidak terlambat, hanya terlambat sadar. Sadar setelah membuang waktu untuk hal tak penting, setelah malam-malam dihabiskan scrolling media sosial melihat hidup orang lain tanpa melakukan apa-apa untuk diri sendiri. Sadar setelah kecanduan hal-hal receh yang menumpulkan otak. Sadar setelah badan hancur karena malas bergerak dan makan sembarangan. Sadar setelah uang habis, kerjaan tidak jelas, tabungan nihil. Lalu kita berkata, aku harus berubah. Semua itu salah kita, bukan orang lain. Tapi, kabar baiknya, kebangkitan juga ada di tangan kita. Untuk menghancurkan perasaan terlambat, ulangi afirmasi ini keras-keras setiap pagi saat bangun. Aku tidak akan membandingkan hidupku dengan timeline orang lain. Aku punya jalanku sendiri dan akan kumaksimalkan. Setiap hari adalah kesempatan untuk membalas semua waktu yang terbuang. Aku akan memberi pembuktian, bukan alasan. Aku seorang pria, pemimpin untuk diriku sendiri, dan akan menjalankan peran itu sebelum memimpin orang lain. Aku boleh jatuh, tapi takkan kubiarkan diriku berdiam di tanah. Aku akan mengejar dan melampaui semua yang pernah meremehkanku. Aku tak peduli jika orang lain jahat atau memandang sebelah mata. Mereka akan lihat siapa aku sebenarnya nanti. Aku pantas berubah, pantas sukses, pantas bahagia, dan aku akan mulai sekarang, bukan besok. Afirmasi itu bukan mantra kosong. Jika hanya diucapkan tanpa tindakan, hasilnya nol. Tapi jika berani mengucapkan, meyakinkan diri dan mulai bergerak sekecil apapun, itu akan menjadi api yang tak akan padam. Dari terlambat
menjadi tepat. Kita merasa terlambat, mari lihat dari sudut pandang berbeda. Terlambat memulai olahraga, itu berarti kita akan lebih menghargai setiap tetes keringat yang keluar. Terlambat belajar mengatur uang, itu berarti kita akan lebih hati-hati karena tahu pedihnya kemiskinan. Terlambat meninggalkan kebiasaan buruk, itu berarti kita akan lebih kuat karena tahu rasanya jadi budak candu. Terlambat membangun hidup, itu berarti kita akan lebih disiplin, tak mau lagi menyia-nyiakan waktu. Ketertinggalan itu bukan kutukan, melainkan bahan bakar. Orang yang selalu di atas seringkali tak mengerti rasa sakit, sehingga mudah lemah. Tapi kita tahu sakitnya diremehkan, ditinggalkan, dianggap takkan jadi apa-apa. Dan itu justru alasan kuat mengapa kita bisa sukses jauh melampaui orang lain, asalkan mau bertindak. Dengarkan ini, tidak terlambat, tidak ketinggalan. Kita baru saja memulai dan memulainya di waktu yang paling tepat. Kapan itu? Sekarang juga. Jika mulai hari ini kita berani melangkah, dalam 3 bulan kita akan melihat versi diri yang berbeda total. Dalam setahun, kita akan bersyukur karena tidak menyerah hari ini. Pilihannya ada di tangan kita. Terus jadi penonton atau berdiri, masuk medan perjuangan, dan buktikan pada dunia siapa diri kita sebenarnya. Jika kita butuh bimbingan agar hidup lebih terarah, carilah pendampingan yang bisa menuntun langkah demi langkah, agar niat tidak hanya sebatas keinginan, tapi benar-benar terwujud dalam tindakan. Dan agar kita tidak merasa sendirian, melainkan memiliki saudara seperjuangan yang siap mendukung. Jadi saudaraku, hidup adalah tanggung jawab kita. Sebagai pria, kita punya tanggung jawab besar untuk menciptakan hidup yang pantas dikenang, meninggalkan nama baik bagi generasi penerus. Aku yakin kita bisa menjadi pria sukses, pria yang berhasil dan membalas semua rasa sakit serta kegalauan karena merasa tertinggal dengan kemenangan sejati. Teruslah berjuang, saudaraku seperjuangan. Semangat!